Berbagai rintangan, tantangan, dan memecahkan teka-teki, akhirnya terkumpullah 4 buah kuda mainan untuk membuka peti milik Rod di rumah pohon. Dan di dalamnya ada kunci untuk membuka kurungan si Mike. Tidak disangka Jay berhasil menemukan Liz yang bersembunyi di tempat perkemahan. Nih dia pakai pohon-pohonan gitu. Mungkin waktu kecil cita-citanya ingin menjadi tumbuh-tumbuhan. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? Dia sepertinya berhasil kabur dari Rod dan bersembunyi. Si Jay pun mengajak Liz untuk sembunyi dan nantinya kabur dari mobil Rod. Duh Ila, ini jalannya lelet banget dah kayak kura-kura. Buruan woi, nanti ketangkep nih. Begitu juga dengan Charlie. Rod berhasil menemukan Charlie di tempat sirkus. I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Ini dia lagi sembunyi jadi monster-monsteran kardus gitu guys. Apa nih bentuknya nih, kayak Bape kardus apa Godzilla kardus nih. CJ juga meyakinkan Charlie untuk masuk dan sembunyi dulu di mobil Rod karena Jay sudah menemukan kunci untuk membuka kurungan Mike. Aduh, ini juga jalannya lelet banget lagi nih kayak Kiong. Ketangkep dah nih. Nah, jadi si Charlie itu nyariin si Liz dan marah ke si Jay karena nggak bilang-bilang soal Liz. Tapi ternyata Liz sudah berhasil loncat di dekat tempat perkemahan lalu sembunyi. Dia tidak jadi dibawa Rod. Karena Charlie nggak nemuin si Liz, akhirnya dia sembunyi di sini guys, takut dibawa lagi sama si Rod. Karena kan tubuh dia subur gitu ya. Dan naiklah tuh mereka semua ke dalam mobil si Rod. Di dalam mobil si Jay membuka kunci kurungan Mike. Seneng deh tuh mereka, tapi kesenangan itu gak bertahan lama karena kejadiannya beginilah akhirnya. We've come home. All together. Hi, you're a great team. Hi. No! Did you think I'm dumb? Huh? We are a great team. Please. No, you're a... Jadi ternyata semua itu sudah dirancang oleh Rod. Rod membuat semuanya terlihat mudah padahal itu untuk ngejebak supaya mereka semua naik ke truk. Untungnya si Jay tidak terkena jurus pembeku itu. Dan di situ dia berhasil mengambil ramuan rahasia milik Rod. Gak ada pilihan lain, Jay akhirnya memutuskan untuk melompat dan kabur sendirian dengan membawa ramuan rahasia dari Rod. Dan disitulah endingnya guys. Tapi ada juga ending rahasia nih guys. Ketika kita sudah menyelesaikan game itu dan memulai game baru lagi, di Ice Cream 1 dan 2 kan kita udah mendapatkan beberapa bahan buat es krim ajaib si Rod. Nah, yang terakhir nih kita dapat ramuan rahasianya. Kalau kita ke dapur, kita bisa bikin es krim ajaib itu dan otomatis kita akan memakannya guys. Lalu setelah itu inilah yang terjadi. Jay menjadi subur menggemuk seketika dengan ramuan ajaib itu. Lalu Jay keluar rumah. Melihat Jay subur gemuk seperti itu, si Rod menjadi sangat tertarik pada Jay. Dia pun membujuk Jay untuk nyamperin si Rod, diiming-imingin sesuatu. Lalu inilah yang terjadi. Come here. I got you. They fall for the same trick every time. Ini ending rahasia di mana Jay juga dibawa si Rod. Berarti mereka semua berhasil dibawa si Rod. Tapi sepertinya ini bukan ending resmi ya guys. Karena kemungkinan besar akan ada es krim 4 nantinya. Atau bisa juga nanti ada game Ice Cream dan Evil Nun digabungin. Karena di kredit title akhir ada Evil Nun juga tuh muncul guys. Lalu apa sebenarnya hubungan Rod dengan Evil Nun? Nah, jadi selama petualangan baru terungkap nih guys, kisah masa lalunya Rod. Dan ternyata ini semua ada hubungannya dengan Evil Nun. Jadi di Ice Cream 1 dan 2 ada beberapa kesalahan cerita yang saya buat ya, karena ini ada update dari game terbarunya.
Menurut cerita di game ini, Rod dulu dilahirkan di sebuah biara oleh seorang biarawati bernama Madeline. Semua biarawati di situ nggak nyangka tuh, gimana kok bisa si Rod lahir? Padahal si Madeline tidak memiliki suami. Semuanya bingung tuh di situ, pada nggak percaya sama yang dia lihat. Nah, cuma karena seorang biarawati tidak boleh memiliki anak, akhirnya pada umur 4 tahun, Rod dititipkan ke seorang tukang es krim baik hati yang suka mengantar suplai ke biara ini. Namanya Joseph Sullivan. Sebenarnya Madeline ingin sekali bersama Rod. Cuma mungkin karena dia dihukum atas tuduhan memiliki anak di luar nikah dan saat jadi biarawati, akhirnya dia dihukum harus mengabdi di biara itu untuk menebus segala dosanya. Sayangnya ketika Rod berumur 15 tahun, Joseph Sullivan mengalami kecelakaan. Ada seseorang yang menabraknya hingga dia meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Itu terlihat dari koran ya, ada berita tentang kecelakaan itu. Rod sangat sedih atas kejadian itu dan dia harus bertahan hidup seorang diri. Madeline sebagai seorang ibu sedih mengetahui hal itu karena itu berarti si Rod harus tinggal dan bertahan hidup sendirian. Madeline selalu memberikan Rod semangat lewat surat-suratnya. Bahkan Madeline meminta Rod untuk menemuinya di biara, cuman Rod tidak mau. Entah apa yang membuat Rod tidak mau bertemu ibunya itu. Mungkin akan ada Oke guys, sesuai judulnya, di video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang alur cerita dari game Ice Cream 4 ini, beserta penjelasan teori dan misteri yang terjadi di game Ice Cream 4 ini juga tentunya. Perlu diingat, saya membuat kesimpulan ini dari game Ice Cream 4 versi 1.0.1. Jadi kemungkinan nanti bakal ada perubahan atau update cerita dari game Ice Cream 4 ini ya. Game Ice Cream 4 ini masih nyambung dengan seri game sebelumnya guys. Jadi sebaiknya kalau kalian belum pernah nonton gitu ya, sama sekali tidak tahu apa itu game Ice Cream, sebaiknya kalian tonton dulu Ice Cream 1, 2, dan 3 biar makin paham gitu ya. Karena karakter yang akan kita mainkan juga masih nyambung guys, seputar CJ dan kawan-kawannya. Kita kilas balik dulu ke game Ice Cream 3. Di game Ice Cream 3 saat ending, CJ itu membuat es krim dan ramuan rahasia si Rod yang diambil dari Rod. Tapi akhirnya es krim itu membuat tubuh J menjadi besar, menjadi gemuk. Kemudian si J dipanggil oleh si Rod. Katanya mau dikasih hadiah, tentunya ini adalah jebakan ya. Si J ini kejebak di situ dan dia pun dibekukan lalu dibawa masuk ke dalam mobil truk es krim milik Rod. I got you. They fall for the same trick every time. Ya singkat cerita, si J dan kawan-kawannya berhasil ditangkap oleh Rod di game Ice Cream ketiga. Sekarang kita masuk ke game Ice Cream 4. Rod berhasil membawa si J dan teman-temannya ke pabrik miliknya. Pabriknya dari luar nampak sangat besar dan megah ya guys ya, bukan pabrik kaleng-kaleng ini. Di sini Rod berhasil mengurung 4 sahabat itu dan dia sudah menyiapkan sesuatu di dalam ruangan yang mengeluarkan asap pink itu. Ruangan itu adalah laboratorium eksperimen milik Rod. Kalau kita lihat asap yang berwarna pink, sepertinya itu adalah lab pembuatan ramuan rahasia Rod karena cairannya juga berwarna pink. Seperti di game-game Ice Cream sebelumnya, kita harus mencari cara untuk membebaskan teman kita guys, lalu menyelamatkan diri dari sini. Untungnya J masih dikurung menggunakan kurungan model jadul, jadi masih menggunakan gembok. Sementara teman-temannya dikurung menggunakan kurungan berkunci elektronik. J berhasil meloloskan diri dari kurungan itu dan sekarang misi dia adalah mencari tombol untuk membuka kurungan teman-temannya. Di sini musuhnya nggak cuma Rod aja ya guys ya, tapi ada juga si Mini Rod, robot kecil yang berbentuk seperti Rod.
Senjata utama dari mini rod ini, dia itu bisa meledak dan memancarkan listrik guys, membuat kita kayak stun gitu ya. Lalu dia akan mengeluarkan bunyi yang sangat keras seperti alarm, jadi memanggil Rod supaya datang menemui kita. Jay melihat sebuah ruangan bertuliskan control room, itu berarti ruang kendali ya artinya ya. Jadi kemungkinan besar semua kendali yang ada di pabrik ini, termasuk tombol untuk membuka kurungan, ada di dalam ruangan itu. Masalahnya ruangan itu dijaga oleh seseorang atau sesuatu yang bertubuh besar dan menggunakan topeng es krim Rod juga. Kalau dilihat dari tangan dan kakinya sih sepertinya dia juga adalah sebuah robot, sama kayak si mini Rod. Saya pikir ini namanya Big Rod ya. Tapi ternyata di situ tertulis kalau namanya adalah Boris. Sekarang si J harus mencari cara untuk mengalihkan bodyguard itu dari depan pintu ruang kendali. Menjelajahi pabrik ini, kita semakin tahu tentang masa lalu Joseph Sullivan, ayah angkat Rod. Jadi pabrik es krim ini dulunya adalah sebuah pembangkit listrik tenaga air. Kemudian dibeli oleh Joseph Sullivan untuk membuat pabrik es krim dan museum es krim Joseph Sullivan. Di situ banyak banget penghargaan yang didapatkan Joseph Sullivan selama dia menjadi penjual es krim terkenal. Ini juga ada motor yang biasa dipakai saat jualan es krim keliling. Joseph Sullivan juga menciptakan banyak penemuan teknologi seperti robot asisten ini. Jadi ternyata si mini Rod dan si penjaga itu, si Boris, sepertinya itu adalah robot buatan Joseph Sullivan yang dimodifikasi oleh Rod untuk keperluan dia. Dan di sini terungkap sebuah teori tentang ramuan rahasia itu dibuat guys. Ini masih menurut pendapat saya ya. Jadi Joseph Sullivan membuat mesin yang bisa mengekstrak apapun menjadi campuran rasa es krim. Joseph juga mendapatkan ramuan es krim ajaib paling enak dari Sister Madeline atau yang dikenal juga dengan nama Evil Nun. Di Ice Cream 3 dijelaskan kalau Joseph itu mencuri ramuan itu dari Madeline. Tapi kalau menurut saya, Madeline itu menitipkan Rod pada Joseph. Dengan imbalan si Madeline memberikan ramuan rahasia yang membuat es krim Joseph enak dan dia pun menjadi kaya raya hingga mampu membeli pabrik ini dan segala macamnya. Nah, setelah Joseph Sullivan meninggal, Rod mewarisi semuanya, tapi karena masa kecilnya tidak bahagia, akhirnya Rod ingin menghapus kebahagiaan dari semua orang. Dia menjadi jahat, guys. You will become an ice cream maker as good as him. Mark my words, son. You will discover how to take revenge on them all. Rod mencoba membuat ramuan es krim yang membuat orang yang memakannya menjadi gemuk seperti saat dia masih kecil dulu. I don't understand why I'm so different from others. Actually, I don't need so much to be so fat. Oh. Yes, I recently tried some of my father's special ice cream, but it's only once. Why am I? Karena waktu kecil dulu dia sering diejek karena badannya gemuk. Nah, dia mendapatkan sebuah resep ramuan dari ibunya, Sister Madeline. Ramuan yang dulu diberikan ke Joseph tapi tidak diwariskan oleh Joseph ke Rod. Ternyata resep untuk membuat es krim yang bisa menggemukkan dengan instan adalah dengan cara mengekstrak seseorang yang bertubuh gemuk dan dia harus masih muda. Makanya Rod suka sekali mengincar orang-orang muda yang bertubuh gemuk untuk dibawa ke sini.